konsep dari jejaring kebijakan dan pemerintahan. Jejaring kebijakan dan pemerintahan adalah konsep yang menggambarkan hubungan dan interaksi antara berbagai aktor dalam proses pembuatan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan dan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi melibatkan berbagai aktor dalam interaksi yang saling mempengaruhi untuk mencapai hasil yang efektif. Apa sih yang dimaksud dengan jejaring kebijakan? Jejaring kebijakan atau policy network ini merujuk pada keterhubungan antara berbagai aktor seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, sektor swasta, dan akademisi atau masyarakat. Jejaring ini biasanya terbentuk karena adanya kepentingan bersama serta kebutuhan akan koordinasi dan komunikasi dalam pembuatan implementasi kebijakan. Yang kedua yaitu jejaring pemerintahan atau governance network, merupakan bentuk pemerintahan kolaboratif di mana berbagai pihak termasuk aktor di luar pemerintahan formal seperti organisasi masyarakat dan sektor bisnis ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Model ini menekankan kerjasama lintas sektor yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah yang kompleks. Selanjutnya saya akan membahas aktor jejaring dalam kebijakan. Aktor dalam jejaring kebijakan meliputi berbagai pihak, diantaranya yaitu pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat sipil dan komunitas yang terlibat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Mereka berkolaborasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan bersama seiring dengan kepentingan yang beragam. 1. Peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam menetapkan arah kebijakan, membuat peraturan, dan memastikan kepatuhan. 2. Peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil berperan dalam memantau kinerja pemerintah dan aktor lainnya, serta mereka dapat terlibat dalam konsultasi publik dan memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, peran sektor swasta. Swasta berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat keberlanjutan kebijakan serta berpartisipasi dalam penyediaan layanan publik, misalnya melalui kemitraan publik swasta. Dan yang keempat, peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM sering berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan dan memberikan umpan balik kritis untuk perbaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori-teori pendukung dalam jejaring kebijakan dan pemerintahan. Pertama ada teori governance network atau jaringan pemerintahan. Teori ini merupakan pendekatan dalam ilmu kebijakan publik dan administrasi negara yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor antara berbagai aktor baik pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta maupun organisasi non-pemerintah untuk menangani masalah publik yang kompleks. Contohnya, adanya kolaborasi di bidang lingkungan, pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta berkoordinasi dalam menangani isu permasalahan iklim atau konversi alam. Yang kedua ada teori interdependensi, menekankan bahwa hubungan antara individu, kelompok, organisasi, atau negara saling bergantung atau mutual dependence. Dalam berbagai disiplin seperti ilmu politik, hubungan internasional, dan manajemen organisasi, teori ini menjelaskan bagaimana aktor-aktor yang berbeda membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Contohnya, organisasi dan bisnis perusahaan bekerja sama dalam rantai pasok global, bergantung satu sama lain untuk bahan baku, produksi, dan distribusi. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus. Kami membahas studi kasus ini tentang penanganan sampah di Kota Surabaya. Kota Surabaya di Indonesia menjadi contoh sukses dalam pengelolaan sampah melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Program ini menggunakan metode jejaring kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan kebersihan kota. Jejaring apa saja sih peran jejaring kebijakan dalam studi kasus ini? Sebagai kota besar, Surabaya menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, namun jejaring kebijakan yang kuat dan melibatkan berbagai sektor seperti pemerintah, masyarakat, LSM,
sektor swasta, industri, dan akademisi terbukti menjadi kunci untuk menciptakan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Seperti yang terlihat dalam keberhasilan program pembatasan sampah plastik sekali pakai di Surabaya sebagai contohnya. Koordinasi yang erat antar stakeholder dan penerapan program edukasi telah membawa dampak positif bagi lingkungan. Jaring kebijakan memiliki peran penting dalam penanganan sampah di Kota Surabaya, meliputi pertama, sebagai perumus kebijakan. Jaring kebijakan memungkinkan terbentuknya kebijakan yang komprehensif dan integritas, melibatkan berbagai perspektif dan kepentingan dari berbagai sektor. Kedua, sebagai pengimplementasi program. Jejaring kebijakan ini memastikan koordinasi dan sinergi antar berbagai instansi dan melaksanakan program pengelolaan sampah, menghindari tumpang tindih dan inefisiensi. Ketiga, ada sebagai sarana edukasi dan sosialisasi. Jejaring kebijakan memfasilitasi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, program bank sampah, dan kebijakan pengelolaan sampah. Terakhir, jejaring kebijakan memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan tentang efektivitas kebijakan dan program, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan. Ada nggak sih tantangan dalam implementasi studi kasus ini? Ada. Meskipun telah ada kemajuan dalam penanganan sampah di Kota Surabaya, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Perilaku masyarakat dalam pemilahan sampah masih perlu ditingkatkan. Kedua, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan akhir atau TPA dan fasilitas daur ulang masih perlu ditingkatkan. Kemudian koordinasi antar instansi. Koordinasi dan sinergi antar berbagai instansi dalam pengelolaan sampah masih perlu diperkuat. Kemudian peluangnya. Ada juga peluang untuk peningkatan pengelolaan sampah di Kota Surabaya, yaitu pengembangan teknologi baru dapat membantu dalam pengelolaan sampah seperti teknologi daur ulang dan pengelolaan sampah organik. Kedua, peningkatan peran swasta. Peran swasta dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan sampah seperti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dan pembangunan bisnis daur ulang. Terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dan kegiatan edukasi dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku dalam pengelolaan sampah. Sebagai penghujung presentasi, kami akan membahas tentang kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Jejaring kebijakan sangat penting dalam pemerintahan modern karena mampu mengatasi tantangan yang kompleks dan multidimensional dengan melibatkan berbagai sektor seperti pemerintahan, masyarakat, sektor swasta, dan LSM. Melalui kolaborasi ini, kebijakan menjadi lebih efektif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jejaring kebijakan memegang peran penting dalam penanganan sampah di Kota Surabaya, melibatkan berbagai sektor dan institusi dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Jejaring kebijakan dapat menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sampah. Tantangan dan peluang yang ada menunjukkan bahwa peran jejaring kebijakan akan terus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan sampah di Kota Surabaya di masa depan. Penerapannya terlihat dalam berbagai sektor, seperti lingkungan dan kesehatan. Contoh konkret seperti pengelolaan sampah di Surabaya dan penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa jejaring kebijakan memungkinkan solusi yang berkelanjutan dan partisipatif. Dengan demikian, model ini memastikan pemerintahan lebih adaptif, transparan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.